3 September 2017. Membuka intens update hari ini tentang rencana pernikahan penyanyi cantik Raisa Andriana dengan aktor ganteng berkewarganegaraan Australia Hamish Daud Wiley. Jika tak ada aral melintang, kedua sejoli ini akan menghadap penghulu pada hari Minggu 3 September 2017 mendatang di sebuah gedung di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Sejumlah persyaratan wajib menuju momen sakral itu pun telah mereka penuhi. Salah satunya adalah dengan mendaftarkan rencana pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sayang, dalam surat pendaftarannya itu, Raisa dan Hamish tak ingin membocorkan mahar atau mas kawin yang menjadi syarat wajib bagi pernikahan mereka. Alhamdulillah mereka sudah mendaftarkan rencana pernikahannya di KUA Kecamatan Tanah Abang dan insya Allah nanti akan dilaksanakannya tanggal 3 September di Mid Plaza. Rencananya akadnya jam 9, udah lengkap persyaratannya termasuk izin atau rekomendasi dari embassy atau dari kedutaan Australia untuk calon mempelai prianya. Ini mas kawinnya sampai saat ini masih dibicarakan. Jadi memang mas kawin ini suka menjadi satu hal yang dibilang rahasia enggak, tapi memang sesuatu hal yang mereka masih rahasiakan. Sebelum memutuskan untuk menikah, pasangan yang telah menjalin cinta sejak akhir tahun 2016 ini telah melakukan pertunangan pada 21 Mei 2017 lalu. Berita pertunangan ini disebut-sebut sebagai Hari Patah Hati Nasional lantaran banyak yang patah hati dengan berita pertunangan Raisa dan Hamish. Jika sebelumnya pasangan yang berbeda usia 10 tahun ini jarang mengumbar kisah kasihnya jelang pernikahan yang sudah dipelupuk mata, Raisa dan Hamish mulai belak-belakan menunjukkan kemesraannya. Seolah tak ingin terpisahkan oleh raga pun mereka lakukan bersama. Elbows up, let's go. 10, easy, 9, 8, knees out, 7, can you go lower, 6, just keep going sampai habis. Salah main ya. Intens update yang kedua mengenai kebahagiaan penyanyi rock Ahmad Albar yang telah berusia 71 tahun namun masih mempunyai anak bayi. Dan atas kelahiran putri pertamanya Malayeka Zezan Albar yang baru berusia 4 bulan, inilah kebahagiaan Ahmad Albar yang untuk pertama kalinya mempunyai anak perempuan. Kelahiran bayi perempuan ini adalah hasil pernikahannya dengan Dewi Sri Astuti. Bak mimpi kejatuhan bulan, kehadiran bayi mungil ini mewujudkan keinginan pentolan grup band rock God Bless yang telah lama mendamba bisa memiliki anak perempuan. Pasalnya dari pernikahannya dengan Rini S. Bono, Ahmad Albar memiliki 3 orang anak yang semuanya laki-laki. Dan siapa sangka di usianya yang sudah 71 tahun, Ahmad Albar masih bisa menggantikan popok anaknya. Benarkah jika Ahmad Albar siap untuk nambah momongan lagi? Jedahnya 35 tahun ya udah ya, baru dapat lagi nih. Dan kebetulan perempuan, saya punya anak laki 3 dan terakhir ini perempuan. Enggak ada bidadarinya satu ya. Enggak, seru aja kita nikmatin aja. Saya kan udah dapet 3 dulu. Nah, ini tambahan lagi cuman selangnya 35 tahun ya. Kagok sih enggak ya. Kayaknya saya nikmatin sih semuanya. Biar tengah malam nangis apa pasti bangun. Belajar lagi ya. Pas bikin susunya, ganti popoknya. Bagus, sehat, udah bisa minta adik lagi. Iya dong, kalau bisa. Siapa takut. Mudah-mudahan semuanya kita terima yang terbaik aja. Apa yang dikasih aja sama, buat saya sih laki perempuan. Cuman karena 3 tadi sebelumnya udah anak laki-laki, dapat perempuan ini ya surprise banget gitu. Intens update yang ketiga terkait dengan penangkapan aktor Tora Sudiro oleh pihak berwajib pada 3 Agustus lalu di kediamannya di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan.
Dan kemarin Tora dibawa ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO di Cibubur, Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Sebagai istri, Mika Amalia terus mendampingi suaminya, bahkan soal tak tahan menanggung beban yang menghimpitnya, Mika menumpahkan perasaannya ini di media sosial. Ia tak mengira jika sosok Tora yang terkenal periang bisa juga meneteskan air mata. Jika terbukti bersalah, Tora terancam pidana Undang-Undang Psikotropika terkait dengan kepemilikan Dumolit sebanyak 30 butir yang ditemukan di rumahnya. Lantas apa kata pengacara Hotman Paris selaku pakar hukum mengenai Dumolit yang dianggap masuk dalam jajaran obat terlarang? Untuk kelanjutan saudara Tora dalam proses hukum ini, kami sudah melakukan asesmen medis kepada BNN yang bisa memberikan hasil ketergantungan obat yang digunakan oleh saudara Tora. Hasilnya kami baru terima, tapi kita masih terus melakukan koordinasi karena dari hasil yang kami terima untuk mengarahkan dilakukan pengobatan, ya. Pengobatan ini diarahkan ke RSKO. Saya bicara dengan Dokter Saraf. Kebetulan saya ketemu Dokter Saraf. Dia mengatakan bahwa Dumolib itu adalah obat penenang yang secara sah diperjualbelikan di apotek. Berarti dia bukan narkoba, Oke? Kalaupun ada unsur mirip-mirip narkoba atau psikotropika, yaitu berarti ini sudah dikecualikan karena sudah dalam bentuk obat dan merupakan obat penenang, bisa dikonsumsi, ya. Sehingga kalau orang membelinya jelas bukan tindak pidana narkoba, jelas bukan tindak pidana narkoba. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Elvin Rapa. Meninggalkan kesedihan dan juga kebahagiaan para selebritis, maka inilah kisah Rehan Khan, artis remaja dalam sinetron Dunia Terbalik yang berdarah Pakistan dan juga Indonesia yang makin mencuri perhatian karena kegantengannya. Yang terkenal lewat peran Edward, anak Aceng, benarkah Rehan ternyata pernah mengalami sakit yang tak biasa saat masa kecilnya? Dan apa pula kata para pemain lain tentang sosok Rehan?